Ketemu lagi sama gue dengan Bang Pileng. Hari ini gue mau menceritakan mengenai Pintu Merah. Ini adalah pengalaman pribadi seorang penulis novel muda bernama Agam. Pada saat itu, Agam mendapat tawaran dari sebuah production house untuk menulis skenario film yang akan diproduksinya. Mendapat tawaran dan bayaran yang sangat menggiurkan, Agam tanpa pikir panjang langsung menerimanya. Dan Agam segera menghubungi salah satu temannya bernama Gilang. Gilang adalah temannya Agam yang selama ini menjadi tempat inspirasi, tempat diskus, bahkan tempat untuk mereview sebelum novelnya Agam diterbitkan. Saat itu juga Agam langsung menelpon Gilang. "Lang, lu di mana?" "Lagi di rumah." "Kenapa bro?" "Gue dapat tawaran nih buat bikin skenario, buat dijadiin film. Tapi ceritanya sih diambil dari novel gue yang udah pernah gue terbitin." "Wah mantap dong," jawab Gilang. "Gue butuh tempat yang tenang buat nulis. Kalau gue nulis di rumah, gue terganggu nih sama keponakan gue. Gimana kalau kita ke puncak aja yuk? Sewa villa atau hotel yang murah-murah aja." "Lu maunya berapa hari?" tanya Gilang. "Ya 3 atau 4 hari cukup lah." "Kalau pakai rumahnya teman gue mau nggak lo? Dia sih nggak pernah disewain. Adanya di daerah puncak juga sih. Sepi kok, letak rumah itu di tengah kebun sayur milik bapaknya. Pokoknya lu kalau di situ lu pasti tenang deh. Tapi nanti deh gue kabarin lagi ya. Sekalian nih gue mau ke sana nih ke rumah dia. Ntar kalau udah dapat kabar gue langsung ke rumah lu deh." Gilang langsung mengakhiri pembicaraannya di telepon. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Gilang pun sudah berada di rumah Agam. "Nih, kunci rumahnya udah ada di tangan gua. Yuk kita berangkat sekarang," sambil menunjukkan kunci di tangan Gilang. "Serius loh? Kita sewa apa gratis?" "Gratis lah. Rumahnya tuh nggak pernah dipakai. Gua kesana udah 2 kali tapi gua nggak nginep di sana. Cuma nganterin teman gua buat nganterin uang ke penjaga kebunnya." Setelah berkemas-kemas, Agam dan Gilang langsung berangkat menuju puncak menggunakan motor Gilang. Singkat cerita nih, malam semakin larut, dan sampailah mereka di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari perkebunan sayur dan buah. Rumah itu terlihat gelap banget dari jauh, karena tidak ada lampu yang menyala di dalamnya. Dengan menggunakan cahaya lampu motor yang diarahkan ke pintu utama rumah itu, Gilang berusaha untuk membuka pintu, dan segera menyalakan lampu ruang utama dan teras rumah. Agam pun langsung masuk ke ruangan utama. "Gimana menurut lo? Bisa kan dipakai buat nulis, buat cari inspirasi, supaya lu tenang? Sepi kan di sini?" tanya Gilang. "Ya nggak kayak gini juga kali," jawab Agam. "Katanya mau yang sepi. Ini mah bukannya sepi, ini mah kayak kuburan, nggak ada rumah lainnya selain rumah ini." Di rumah itu terdapat 2 kamar. Gilang memilih salah satu kamarnya yang letaknya dekat dengan ruang utama. Setelah meletakkan tasnya, akhirnya Gilang keluar lagi menemui Agam. "Lu mau satu kamar sama gua? Atau kamar satu lagi di pojok?" tanya Gilang, sambil menunjukkan jarinya ke arah kamar yang berada di lorong menuju ke ruang makan. "Gue sendiri aja, biar nyaman." Agam segera membawa tasnya menuju ke kamar, dan tidak berapa lama dia terlihat menuju ke arah dapur untuk meletakkan mie instan dan telur yang dibawanya dari rumah. Gilang terlihat merebahkan badannya di sofa ruang utama karena kelelahan. Tidak berapa lama kemudian Agam pun datang dan duduk di depan Gilang. "Itu pintu yang warna merah? Atau yang kamar merah? Kok tadi gua buka nggak bisa ya?" tanya Agam. "Itu bukan kamar bro, itu gudang," kata temen gua. Setelah berbincang-bincang sebentar, mungkin karena capek dalam perjalanan ditambah lagi udara yang dingin, akhirnya mereka tertidur pulas di kamarnya masing-masing. Keesokan paginya, Agam tuh udah mulai terlihat melakukan aktivitas untuk menulis. Sedangkan Gilang malah terlihat sedang berada di dalam kebun, sedang berbincang-bincang dengan seorang bapak yang usianya sudah agak tua, yang ternyata bapak itu adalah pengurus kebun. Waktu terus berlalu sampai waktu menunjukkan pukul 10 malam. Tapi Agam masih sibuk terlihat di depan laptop.
Tangannya sibuk membolak-balik halaman novel yang pernah dia terbitkan, sedangkan Gilang sudah bermimpi dalam tidurnya. Malam yang semakin larut dan dingin, itu membuat mata Agam mulai terasa ngantuk. Tapi karena dikejar waktu dan harus menyelesaikan penulisannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, akhirnya Agam memilih untuk bertahan dengan mata yang mengantuk. Karena sudah tidak kuat untuk menahan ngantuk, akhirnya Agam pergi ke dapur untuk membuat kopi sebagai obat penghilang ngantuk dia. Di saat Agam sedang mencicipi kopi yang dibuatnya dan masih berada di dapur, tiba-tiba telinganya mendengar suara. Seperti suara kaki melangkah mengenakan sepatu. Agam terdiam saat itu. Dia menajamkan pendengarannya, memastikan apa yang dia dengarkan itu. Apakah benar suara kaki melangkah atau bukan? Dicarinya tuh asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari dalam kamar yang pintunya berwarna merah. Pelan-pelan dia mulai melangkah mendekati pintu kamar itu. Posisi pintu kamar yang berwarna merah itu pas banget berada di samping toilet dan masih satu area dengan dapur. Karena penasaran, perlahan-lahan Agam mulai menempelkan kupingnya ke pintu untuk memperjelas suara itu. Tiba-tiba, dia merasa ada sebuah tangan memegang pundaknya. "Ngapain lo? Lo ngapain di situ?" Ternyata itu tangan Gilang. Gilang bangun malam itu mau ke toilet. "Bangsat lo, bikin kaget gua aja," bentak Agam. "Gue dengar suara, ada orang jalan di dalam kamar ini." Mendengar itu, Gilang langsung menarik handle pintu. Ternyata kamar itu tidak bisa dibuka. "Ini aja nggak bisa dibuka, pintunya aja ditutup. Mana ada orang di dalam. Lu kebanyakan nulis cerita, jadi pikiran lu tuh halu." "Minggir, gua mau kencing," bentak Gilang menuju toilet dan meninggalkan Agam sendirian. Akhirnya, si Agam tuh tidak jadi minum kopi malam itu. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Agam sampai nggak bisa tidur. Dia masih terdiam suara langkah kaki itu. Pagi ini adalah hari kedua mereka di rumah itu. Dari pagi sampai sore, Agam terlihat sibuk sekali membuka beberapa referensi buku dan novelnya. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, Gilang mengajak Agam untuk berkeliling sekitar di daerah situ. Kebetulan, mata Agam saat itu sudah lelah karena terlalu banyak menatap layar laptopnya, jadi butuh penyegaran suasana. Setelah 1 jam berkeliling, Gilang memberhentikan motornya tepat di warung kecil yang menyediakan gorengan dan kopi. "Bu, kopinya 2 ya," kata Agam kepada ibu penjaga warung yang usianya sekitar 50 tahunan. Sambil menikmati pisang goreng dan segelas kopi, ternyata Agam masih membahas apa yang dia dengar tadi malam. "Udahlah, nanti pisang gue berubah nih jadi pocong," canda Gilang ketawa. "Mas, tinggalnya di villa yang mana?" tanya ibu penjaga warung. Memang kebetulan di sekitar warung ibu itu banyak banget bangunan villa yang berdiri. "Oh, saya nggak nginep di villa, Bu. Saya tinggal di perkebunan atas, perkebunan milik Pak Taslim," jawab Gilang. "Pak Taslim? Oh, yang tukang kebunnya Pak Nanang ya?" tanya penjaga warung. "Ya, betul, Bu." "Hati-hati Mas, kalau tinggal di situ. Memang sudah berapa hari di sana?" "Baru 2 hari, emang kenapa, Bu?" Ibu penjaga warung malah tidak menjawab. Dia malah pergi mencuci piring. Setelah kurang lebih hampir 1 jam di warung, akhirnya Gilang dan Agam pamit ke ibu penjaga warung dan segera pulang ke rumah. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Gilang dan Agam masih terlihat sibuk di depan laptop. Mereka mereview hasil tulisan Agam malam itu. Mata Agam yang tadinya serius menatap layar laptop, tiba-tiba melihat ke arah Gilang.
Lu dengar nggak? Gilang menganggukkan kepalanya. Suaranya dari mana? Kata Gilang. Dari dalam pintu merah. Perlahan-lahan, Gilang berdiri, berjalan menuju ke arah pintu merah. Diikuti oleh Agam. Tepat sampai di depan pintu, suara tangis itu ternyata sudah berhenti. Gilang mulai ada rasa takut. Gilang langsung merangkul Agam dan mengajaknya kembali ke ruang utama. Malam itu, Agam dan Gilang tidak jadi meneruskan pekerjaannya. Mereka segera masuk ke kamar tidur. Agam pun akhirnya tidur satu kamar sama Gilang malam itu. Mereka berdua terdiam di tempat tidur. Perlahan-lahan, Agam mulai menggeserkan badannya mendekati Gilang. Lu ngapain deket-deket gua? Lu belum mandi lagi, Gam. Gue takut Lang. Lu percaya kan sekarang apa yang gue ngomong? Bukan masalah takutnya, tapi lu bau, belum mandi, Gam. Gue jadi puyeng. Mendengar itu, Agam langsung menggeserkan badannya menjaga jarak dengan Gilang. Lang, lu pernah tanya nggak sama temen lu, kenapa pintu kamarnya dicat warna merah? Gue pernah tanya, tapi dia juga nggak tahu, katanya sih bapaknya yang ngecat. Dia sendiri katanya nggak pernah masuk ke gudang itu. Gue penasaran juga sih, Gam. Pengen tahu apa sih yang ada di dalam. Apa besok pagi kita dobrak aja ya? Kata Gilang. Kalau didobrak, ntar ketahuan, kan pintunya pasti rusak. Jawab Agam. Oh iya, gue ingat. Kemarin kan gue ngobrol tuh sama Pak Nanang yang tukang kebun. Nah, Pak Nanang itu tanya ke gue, kok gue bisa dapat izin dari Pak Taslim untuk tinggal di situ? Terus gue bilang aja, gue dapatnya itu dari anaknya Pak Taslim, bukan dari Pak Taslimnya. Anaknya itu teman gue. Kata Gilang menceritakan apa yang diobrolannya kemarin sama Pak Nanang. Lang, lu inget gak kata ibu penjaga warung tadi sore? Gilang hanya terdiam, menganggukkan kepalanya. Mereka berdua terdiam tuh saat itu. Dan gak beberapa lama, ada suara. Siapa itu, Gam? Mana gua tahu? Mereka berdua hanya terdiam, sampai suara ketukan pintu itu sudah tidak terdengar lagi, dan setelah mereka merasa aman, akhirnya mereka tertidur dengan sendirinya. Pagi ini adalah hari ketiga mereka di rumah itu. Gilang mengajak Agam untuk sarapan di warung yang kemarin mereka makan waktu sore. Setelah sampai di warung, mereka sarapan mie rebus dan gorengan, sambil mengajak ibu penjaga warung itu bicara. Bu, kemarin pertanyaan saya kok belum dijawab? Kenapa kita harus hati-hati, Bu, di rumah itu? Tanya Gilang. Sambil tersenyum, ibu itu menjawab, ya harus hati-hati. Kita tuh harus hati-hati dimanapun. Tidak semua rumah itu yang kita tempati itu bagus. Bisa aja ada yang lain selain kita. Gilang dan Agam langsung saling bertatapan muka mendengar perkataan ibu itu. Setahu ibu nih, yang Mas Gilang bilang kemarin itu Pak Taslim, sebenarnya dia itu adalah Pak Budi, Mas. Pak Budi itu dulu waktu masih bujangan, Dek. Itu kayak Pak Nanang, cuma tukang suruhan kebun. Hidupnya susah, melarat. Kalau orang bilang mah, hidupnya Senin Kamis. Tapi, sejak dia jadi orang kaya dan tinggal di Jakarta, namanya udah berubah jadi Pak Taslim. Sekarang dia terkenal di sini paling kaya. Kalau Pak Budi sekarang bisa jadi orang kaya, gimana ceritanya, Bu? Tanya Gilang. Mana ibu tahu, Dek? Ibu penjaga warung itu langsung meninggalkan mereka ke belakang warungnya. Kayaknya ibu itu nggak mau ditanya soal Pak Taslim, bisik Agam ke Gilang. Ntar pulang, gue mau dobrak tuh pintu. Tapi gue mau mampir dulu ke kebun. Gue lihat nih, Pak Nanang suka naruh linggis pacul di saung kebun. Mudah-mudahan sih Pak Nanang nggak ada, jawab Gilang.
Setelah sarapan dan minum kopi, mereka berdua menuju langsung ke saung kebun, yang biasanya Pak Nanang meletakkan alat-alat perkebunannya, dan untung pada saat itu Pak Nanang tidak ada di tempat atau di saung itu. Setelah dapat apa yang mereka inginkan, mereka segera pulang ke rumah. Gak pakai lama lagi nih, Gilang dengan cekatan langsung mencokel pintu menggunakan linggis. Karena pintunya terbuat dari kayu yang kuat, Gilang kewalahan untuk membuka. "Bantuin gue, lu tarik linggisnya ke kiri, ntar gue yang dobrak," kata Gilang. Dengan sekuat tenaga, Agam menarik linggis. Perlahan-lahan pintunya tuh mulai terlihat bergerak dan mulai ada celah sedikit. Nah, di saat itulah Gilang mendobrak itu pintu. Setelah pintu terbuka, lantas apa yang mereka lihat? Ternyata dinding kamar itu semuanya berwarna merah. Plafon langit-langit kamarnya, bahkan sampai ubinnya juga berwarna merah. Di salah satu sudut kamar itu terdapat tempat pembakaran menyan yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, di sudut kamar juga terdapat meja kecil untuk berhias, lengkap dengan cermin yang pinggirannya terdapat ukiran. Meja itu pun juga dicatnya berwarna merah. Di atas meja hias itu terdapat juga sisir. Sisirnya juga berwarna merah lagi. "Aneh nggak sih? Semuanya warna merah. Ini kamar buat apa ya?" tanya Agam. Gilang hanya terdiam. Matanya tertuju ke dinding kamar. Di dinding kamar itu, dia melihat ada baju wanita yang berwarna merah tergantung di sana. Pelan-pelan dia menghampiri baju itu. "Ini baju buat apa ya?" tanya Gilang. Agam hanya terdiam. Tiba-tiba matanya tertuju ke kantong baju. Dia melihat ada sesuatu yang terselip di dalam kantong itu. Ditariknya perlahan-lahan dan ternyata, "Ini kan foto adik teman gua," kata Gilang. "Kok ada di baju ini?" tanya Agam keheranan. "Adik teman gua ini udah meninggal 3 bulan yang lalu. Jangan-jangan ini kamar buat pesugihan. Udah, lu cepet taruh lagi tuh foto. Kita keluar dari kamar ini, kita pulang juga sekarang," kata Gilang. Saat itu juga, Gilang langsung keluar dari kamar merah itu. Dia langsung ke kamarnya, kemas-kemas barangnya. Begitu juga dengan Agam. Setelah selesai, mereka langsung lari menuju ke halaman. "Lang, kalau teman lu tahu pintunya rusak gimana?" "Itu urusan gua. Justru biar teman gua tahu kalau bapaknya pesugihan. Dia tuh bisa kaya karena pesugihan," jawab Gilang sambil menaiki motornya. "Tapi kalau teman gua nggak nanya, ya gue diam aja. Biar aja lah itu jadi urusan keluarganya." Siang itu juga mereka langsung pulang ke Jakarta. Dan setelah mengantar Agam sampai di rumah, Gilang pun menuju ke rumah temannya untuk mengembalikan kunci rumah itu. Gilang tidak berbicara apa yang terjadi di rumah kebun itu. Dan sampai sekarang, temannya pun tidak pernah menanyai masalah pintu yang dirusaknya. Itulah cerita mengenai pengalaman Agam dan Gilang. Sampai di sini video gua, dan kita akan ketemu lagi di video gua selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.